Banyak orang yang mikir dua kali untuk jalanin PC-nya di resolusi 4K karena katanya lebih boros listrik. Emang ya? Kalau kita bicara tentang PC yang bisa jalanin gaming 4K gitu ya sebenarnya nggak ada tagihan listrik yang perlu dipusingkan sih. Bukan karena murah, enggak. Tapi karena untuk bisa merakit PC yang kuat buat mainin game di resolusi 4K, terus kualitas grafis yang tinggi dan output FPS yang juga tinggi, harganya mahal banget bre. Jadi kalau kamu udah bisa beli RTX 4080, 4090, berarti nggak ada tagihan listrik apapun yang akan membuat kamu pusing. Jadi udah tabrak aja, memang butuhnya high performance gitu kan. Tapi topik pembahasan kita kali ini bukan soal itu, melainkan tentang tadi konsumsi daya listriknya. Apakah benar kalau kita jalanin PC-nya di resolusi 4K dibanding Full HD itu akan lebih boros listrik? Dan seandainya memang benar, apakah perbedaannya tadi akan membuat kita bisa ngerasain wah iya ya tagihan listriknya jadi lebih irit nih kalau Full HD. Jadi kalau kita bicara tentang jalanin PC di resolusi 4K atau Full HD itu ada banyak sekali skenario di dalamnya. Bukan cuma gaming. Karena di PC ini kita bisa kerja, kita bisa browsing, kita bisa nonton TV, nonton film gitu ya. Kita bisa dengerin musik, banyak lah. Nah, apakah semuanya tadi akan ada perbedaan nih konsumsi listriknya kalau jalan di Full HD maupun di 4K? Nah, di sini saya udah nyobain satu tes dulu di PC saya, bukan yang ini, PC yang satu lagi. Jadi di sana pakai RTX 4080. Saya langsung coba untuk main game Cyberpunk gitu ya, untuk membandingkan apakah di resolusi Full HD sama 4K-nya ada perbedaan atau enggak. Nah, kita lihat nih. Yang sebelah kiri ini adalah resolusi Full HD dan yang kanan adalah 4K. Terlihat GPU power di kedua resolusi tidak sama. Tapi kalau kita perhatikan lagi, ternyata CPU-nya juga nggak sama, bre. Pada 4K, GPU kerja 100% full sepanjang waktu dengan CPU load-nya cuma sekitar 20%. Tapi pada Full HD, GPU-nya kerja lebih santai, sedangkan load CPU-nya naik sangat signifikan. Dan hal ini membuat pada resolusi Full HD, GPU-nya makan listrik lebih rendah, sedangkan CPU-nya makan listrik lebih tinggi. Tapi hasil ini tidak bisa dijadikan acuan karena pada resolusi Full HD CPU-nya bottleneck, bre. Jadi di sini saya rubah skenario-nya lagi. Gamingnya nanti akan tetap ada, tapi kombinasi hardware-nya yang diganti. Harapannya adalah saat dipakai ngegame baik di Full HD maupun di 4K, itu GPU load dan CPU load-nya perbedaannya nggak terlalu signifikan. Jadi akhirnya saya tes pakai RTX 4070 Ti Super diturunin dikit dengan CPU-nya Core i7 13700KF. Dan di sini kita akan coba tes bukan hanya untuk gaming tapi juga untuk skenario yang berbeda. Apakah akan ada perbedaan konsumsi daya listrik? Kita langsung mulai dari yang enteng-enteng dulu. Dipakai buat browsing, bre. Monitor portable banyak yang jual, tapi cari yang mantap performance-nya nggak gampang, bre. Cek nih, Asus ZenScreen MB166C. Monitor portable berukuran 16 inch, Full HD, IPS panel dengan single konektor USB-C membuatnya menjadi sangat simple. Desainnya sleek and portable sehingga sangat cocok untuk dibawa mobile. Bisa digunakan dalam mode landscape maupun portrait, serta sangat nyaman di mata dengan teknologi Asus iCare. Selengkapnya cek link di bawah. Saya coba melakukan browsing pada resolusi Full HD. Di sini saya buka beberapa tab sambil salah satunya nonton YouTube. Tercatat konsumsi listriknya naik turun di kisaran 120 sampai 180 watt. Saya coba naikin resolusinya ke 4K, ternyata konsumsi listriknya kayak nggak ada perubahan, bre. Masih di kisaran 120-180 watt. Jadi bisa dibilang bahwa untuk aktivitas ringan seperti ini, yang berarti juga mewakili penggunaan ringan lainnya, ternyata mau di kedua resolusi, perbedaan konsumsi listriknya hampir tidak ada. Sekarang kita pakai untuk nonton video Full HD. Bisa kita lihat konsumsi listriknya tidak setinggi sebelumnya. Sekarang hanya ada di kisaran 110 sampai 120 watt aja. Jadi terhitung kerja yang lebih ringan lagi. Nah, gimana kalau videonya 4K? Ternyata kurang lebih masih sama aja. Walaupun sempat ada naik bentar ke 130-an watt, tapi habis itu balik lagi stabil di 110-120 watt. Tapi tentu saja angka ini nggak akan bisa dipukul rata untuk semua situasi dan semua kondisi video yang ditonton. Nah, sekarang kita masuk ke skenario final. Gaming. Di pengujian kali ini gamenya juga saya ganti. Dan kita coba lihat nih, yang kiri Full HD, yang kanan 4K. Sepertinya memang tidak bisa dihindari pada resolusi rendah kinerja GPU 4070 Ti Super akan sedikit terbagi dengan CPU. Hasilnya pada Full HD konsumsi listrik GPU-nya sedikit lebih rendah tapi CPU-nya jadi sedikit naik. Cuma kali ini bottleneck-nya tidak separah sebelumnya saat menggunakan RTX 4080. Sedangkan aktual daya yang ditarik dari dinding terlihat selisihnya tidak terlalu jauh. Pada Full HD
HD rata-rata di kisaran 400-an watt, sedangkan pada 4K kadang bisa naik sampai 410 watt. Dan udah itu aja, perbedaannya tidak terlalu signifikan. Nah, itu dia tadi PC yang dipakai untuk jalanin apapun yang dia jalankan dalam resolusi Full HD dan juga 4K. Bahwa ternyata kalau bukan untuk gaming, boleh dibilang tidak ada perbedaan konsumsi daya listriknya. Jadi silahkan aja kamu punya PC dan punya monitornya, pasang gas terus 4K, nggak jadi masalah. Tapi begitu kita bicara tentang gaming, ini kita udah masuk ke kondisi yang jauh berbeda lagi. Karena yang pertama, setiap kombinasi hardware itu akan bisa memunculkan bottleneck yang berbeda di game yang berbeda. Dan berikutnya, gamenya lagi. Ada game yang benar-benar memanfaatkan GPU sampai maksimal, ada yang dibagi GPU dan CPU, ada yang lebih condong ke CPU dan sejenisnya. Jadi akhirnya untuk skenario gaming, kita nggak bisa pukul rata apakah 4K ataupun Full HD bisa ada perbedaan konsumsi listrik atau enggak. Dari yang sudah kita tes tadi, di kondisi yang pertama pakai RTX 4080, ternyata jalan di Full HD saat diturunin dari 4K, itu listriknya bisa irit lumayan signifikan, lebih dari 100 watt tadi ya. Tapi bukan karena memang Full HD lebih irit, melainkan karena GPU-nya nggak bisa kerja maksimal karena ada bottleneck. Tapi dalam kondisi ideal, di mana tidak terjadi bottleneck, hampir nggak ada perbedaan konsumsi daya listrik yang bisa kita rasakan. Ada tapi sedikit, dan nggak akan bisa membuat tagihan listrik kita jadi semakin boros atau menjadi semakin irit. Semoga bermanfaat, kita ketemu lagi di video yang lain.